زين بن إبراهيم بن سميت رضي الله عنه وعلى ما نوى به شيخنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله من سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا نظلم إلا العلي العظيم لدى كل حرف كنت من دون العابدين ودهر الدهر لا دور عنكم من جمع اسم رسول قول المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبمدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول عامة, ini perkataan secara umum. An-nasu salah satu manusia itu terbagi tiga. Rajulun wahwal akilu, pertama seseorang, wahwa al-akilu yakni yang berakal. Manusia itu ada tiga. Pertama seseorang yang berakal. Wanisfu rajulin, ada yang kedua separuh laki-laki. Yang pertama laki-laki tulen. Laki-laki tulen itu yakni orang yang berakal. Yang kedua separuh laki-laki. Separuh laki-laki wa man la aqlalahu walakin yastasyuru ghairahu. Orang ini kada berisi akal tapi mau bermusyawarah lawan orang lain. Ia akalnya kada ada tapi mau bermusyawarah dan mau menerima pendapat orang lain. Itu separuh laki-laki. Warajulun la syai'a wa huwa man la aqlalahu wa la yastasyira ghairahu. Yang ketiga ada lain laki-laki. Ada tadi laki-laki tulen, laki-laki asli, ada separuh laki-laki, ini lain laki-laki. Lain laki-laki ini orang yang sudah kada berakal, kada mau pulang bermusyawarah. Sudah kada berakal, bermusyawarah kada mau. Jika memutuskan itu sorongonan aja. Kada mau menerima pendapat orang lain. Artinya pasti manusia itu terbagi tiga ini. Tergantung kita aja lagi. Artinya apakah kita masuk di antara nang tiga ini. Kalau nang di luar dari nang tiga ini kada, pasti kita ada salah satu dari nang tiga ini. An Kisra Anusyarwan adalah Raja Anusyarwan. Anna marra ala rajulin muslimin, sidin pernah melewati seorang laki-laki tuha. Muslimin atau bahasa ini laki-laki yang berumur, maksudnya tuha. Wa huwa yagrisu nakhlan, dan ia bertanam kurma. Sudah tuha nang ditanam kurma, maka bijinya pulang. Faqala lahu, lalu mengatakan si raja tadi, karena rajanya turun lapangan lalu menakuni, lima tagrisu wa anta fi hadha sinni. Kenapa engkau bertanam ini kurma padahal umur kamu sudah tua? Jangan bertanam kangkung cabut ke situ, kau juga menikmati. Atau bertanam tarung kah, kau juga menikmati. Kalau ini bertanam kurma. Wala'allaka la tudriku samaratah. Ujar raja, boleh jadi kamu kada sawat tamakan buahnya. Nomor sudah Tuhan ini nang ditanam anu apa? Nang ditanam kurma, bijinya pulang. Ujar mangros dulu biar anu nambah ulah rumah anu rumah ulin berataan. Di mana juga kan mencari, karena dulu aku jangan menanam dulu ulinnya, menanam pohon ulinnya, wah apa anu menambang.
Boleh jadi engkau kadang memperdapati akan dia. Faqala gharasu fa'akaluh. Lalu ujar Sidin, dulu kami ini tarasai buah durian, buah langsat, rambutan, buah kapol, itu nini datu kami nang menanam, lalu kami menikmatinya. Itu kan buah-buah yang di pasar itu. Nah, orang berjualan di pinggir jalan misalnya buah durian itu nang menanam tuh lain, iya Pak. Kainya, datunya nang menanam, si cucunya nang menikmati. Dulu mereka nang menanam, kami nang memakannya. Wa nagrisu wa yakulun, kami pulang menanam sagan meninggali anak cucu. Boleh jadi kami kada tarasa buahnya kena anak cucu kami, ujar Sidin nang marasai. Nah itu orang tua yang memikirkan nasib anak cucu. Apa sepeninggal aku nih anak cucu kunang mereka apa nikmati. Ada juga nggak kena buah-buahan nang anak cucuku nikmati sepeninggal aku ini. Kita boleh jadi wahini masih makan durian, tapi sepeninggal kita kena 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, boleh jadi kita kada menikmati durian. Kenapa? Karena sudah ditabangi orang. Kenapa orang sibuk? Ada nama dari batu baranya, jadi pohon-pohon yang itu ditabangi orang. Boleh jadi kita kadang-kadang menikmati lagi durian itu anak cucu kita. Mereka kada tahu lagi nang pohon kapul, kada tahu. Mereka kada tahu anu buah susumpit misalnya, kada tahu. Apalagi limpasu, bengkinang, kuranji misalnya, mana ia tahuan buah-buahannya itu. Nang kayak apa kami hendak bertanam, ya tanahnya yang ada berisi. Jadi kita kada rugi menanam makan apa nadana tanaman. Masalahnya orang bertanaman itu, kita nih bertanaman. Mulai awal kita bertanam itu sudah dapat pahala. Tanaman kita itu kena misalnya ia berbuah dimakan burung, itu menjadi ladang pahala lawan kita. Misalnya dimakan burung kepala hiram, itu pun jadi pahala jual lawan kita. Orang berkebun itu kada ada ruginya. Mulai menanam tuhnya sudah dapat pahala. Sampai berbuah, buahnya dimakan burung, hiram, dapat pahala jualnya. Kalau pengrugi, orang nang orang nang berkebun itu, lalu ia menyirami tanamannya, memupuk tanamannya, itu tetap ia dapat pahala. Fa'amarahu bi arba'ati alafi dirhamin. Setelah itu lalu raja tadi menjulungi duit lawan orang nang tuhabatan nama tadi, nama memikirkan nasib anak cucu tadi 4.000 dirham. Dijulungi raja duit. Faqala lahu, lalu berucap si orang tua tadi, innan nakhla la tusmiru illa ma'na asri sinin. Ujar Sidin, pohon kurma itu kada berbuah ia kecuali sesudah 10 tahun. Artinya 10 tahun hanya berbuah. Hada asmaruli fi sa'atil muhidin. Ini ujar orang tua tadi, aku bertanam hanya setomat sudah berbuah. Buahnya 4.000 dirham. Hanya aku bertanam ujar Sidin, situ sini buahnya aku dapat. Tapi pemimpinnya bijaksana, melihat orang tua nih bertanam memang ditakuni segan memikirkan anak cucu. Karena pemimpinnya bijaksana, langsung memberi duit. Ini wajar ujar Sidin, orang nih diberi duit. Kenapa? Ini orang tua yang bijaksana. Ini orang tua yang memikirkan nasib anak cucu. Diberi raja, rajanya bijaksana, rajanya cerdas. Coba akan rajanya kada cerdas, tolong pak lagi ya takkan jepin bertanam ini sudah kada ada memberi apa-apa kadanya, ya kada cerdas. Kalau orang cerdas ya naga itu.
Wahada asmaru li fi sa'ati maidatin fa amara lahu bimithliha. Lalu ulun ni beta namanya hari ini langsung berbuah. Si raja tadi menambahi pulang duit 4.000 dinar, 4.000 dirham. Pertama waktu ditakuni segan apa ikam menanam segan anak cucu dibari sidin 4.000 imbah. Ini hanya kebetulannya sudah berbuah dibari pulang 4.000. Wa qala innahu rajulun hakimun, bahwasanya lalu si raja bojeb ini laki-laki bijaksana, bujur urangnya tuh sekolah kada tinggi, kada lulusan S3, kada lulusan S2, kada lulusan S1, kada tuh kada titelnya banyak dapat, tapi urangnya bijaksana. Karena kebijaksanaan itu tidak didapat di bangku sekolahan. Belum tentu orang yang makan bangku sekolahan itu bijaksana. Belum tentu orang yang rancak makan bangku sekolahan itu bijaksana. Orang bijaksana itu kan hasil didapat bakawan lawan orang-orang yang bijaksana. Kita nih hendak baik, biar kita kada baik, hendak jadi orang baik, bakawanlah lawan orang yang baik. Kita nih hendak jadi orang baik, kita nih kada baik, hendak jadi orang baik, bakawan lawan orang yang baik. Kalau kita misalnya orang baik, bakawan yang kada baik, bisa kada jadi kada baik juga kita, karena tak salah memilih kawan. Kada nyaman-nyaman tak salah memilih kawan, biar kulit kambing itu tak salah memilih kawan, lawan kayu dicatuki orang. Jadi dauh, tapi kulit kambing apabila bakawan lawan Quran, mana wani orang jatuh diciumi orang narai Quran anu kulit kambingnya gara-gara memilih kawan. Jadi jangan sampai kita salah memilih kawan. Inna rajulun hakimun qala lahu innan nakhil la yuthmiru fi sanati illa marratan wahidatan hadha asmaru fil yawmi marrataini. Lalu ujar apa? Ujar si orang tua tadi, kurma itu setahun sekali berbuah. Ini kurmaku jasidin sehari 2 kali berbuah. Tadi waktu hanya menanam diberi 4.000, waktu sudah menanamkan yang kedua diberi lagi 4.000. Apa ujar raja lagi? Pak amarah bi arba'ati alafin salisatin. Lalu raja menyuruh lagi bari lagi 4.000. Jadi 3 kali raja itu memberi jadi 12.000. Wa qala li khazinhi, lalu ia berkata bagi bendaharawannya si raja tadi, sir bina li alla yutimmal khazanata alaina. Orang Tuhan ini kita bawa ke istana, kita jadikan inya sebagai menteri pangan. Kalau bahasa gitu dijadikan ia sebagai menteri pangan, menteri ketahanan pangan, karena orang ini memikirkan nasib orang lain. Inya kada memikirkan nasibnya. Kalau pang memang terasa jua ka aku di buahnya, inya kada memikirkan itu, nang dipikirkan sagan orang banyak, sagan anak cucunya. Ini ulah sebagai menteri ketahanan pangan, karena ia memikirkan orang banyak. Kan ada juga orang berpikir sagat nia aja, kadang mikir akan sangat orang. Orang bakabon demikian, ladang pahalanya banyak, ladang pahalanya banyak. Walaupun ia keluar duit, tapi pahala mengalir terus. Menunggu tanaman itu berbuah, itunya sudah dapat pahala. Apalagi karena sudah berbuah, jadi kada rugi orang berkebun itu.
An aliyin radhiyallahu ta'ala annahu utiya birajulin faqila lahu za'ama hadha annahu ihtalama bu ummi faqala idhab fa'aqimu bisamsi fadrib dhillahu. Daripada Ali radhiyallahu anhu didatangkan dengan seorang laki-laki lalu ditanyakan orang, ia menyangka bahwasanya ia mimpi ihtilam, mimpi jima dengan ibunya. Faqala berkata, ia pergi olehmu, dirikan orang ini di matahari dan pukul oleh fadrib dhillahu dan pukul olehmu bayangannya. Ujar Sayyidina Ali, inyakan anu cuman tak mimpi lawan apa, lawan mimpi jima lawan ibunya. Mau nangka itu ujar Sayyidina, kayak bawa komandan ujar apa? Ujar orang banyak nih, bawa ujar Sayyidina Ali, orang ini di panas matahari. Kena pukul cambuk itu bayangannya, bukan orangnya, karena kada jima bujur, cuman mimpi aja. Pukul itu bayangannya. Artinya jika orang bermimpi jima lawan siapakah? Kalau bang itu menjadi dosa kan kada, cuman mimpi. Oke, ana mata tabibul uyur al-ma'ruf bil maharah. Diceritakan adalah meninggal dokter mata yang dikenal orang bahwasanya dokter itu dokter spesialis mata meninggal. Fabahatsu kitabatal ladzi dakara fihi asrara sun'id dawa. Lalu mencarilah mereka akan kitabnya, bukunya si dokter tadi, yang mana di situ ada rahasia bagaimana cara mengolah obat mata. Falam yajidu, mereka kada dapat mencari itu bukunya. Faqala ahaduhum ituni bil qas'atil lati yudha'u fiha ad-dawa. Ujar salah seorang mereka itu, datangkan olehmu akan aku dengan piring yang mana ia meracik obat di situ. Mana aja sini piringnya? Nah, ia rancak meracik obat. Fa'atau bihi fasyamha syamman, lalu menciumlah ia seseorang tadi akan piring tadi, diciumnya bau apa di piring tersebut. Wa ja'ala yaktubu bihi, dan ia menulis, jadilah ia menulis ba'da kulli syammin, setelah ia mencium bau piring tersebut, syai'an akan sesuatu. Fakataba salasara naw'an min anwa'id tawabilis disun'id dawa. Maka diciumnya piring tadi, di situ ada dapat 13 macam ramuan. Fasana'a dawaan, lalu diulahnya jadi obat. Artinya hasil dari penciuman itu macam-macam bahan campurannya, ala hasbi syamhi, atas kira-kira itu penciumannya. Fawajadu mujarraban, maka mereka dapati akan dia itu mujarrab. Tsumma ba'da mudhi muddatin wujida kitabut tabibi wa wajadu misla ma kataba ar-rajul illa an akhta'a fi naw'in wahidin wa asaba fi isnai asara naw'an aw ma hadza makna. Kemudian tidak beberapa lama didapatlah kitab itu dokter tadi, artinya dokter nang ahli mata tadi, lalu orang menemukan itu kitabnya. Baya dilihat isi kitab tersebut, bujur bahan campurannya 13, cuman satu nang salah. Dari 13 campuran nang hasil mencium bau piring racikan obat tadi, satu nang salah, 12 nang bujur. Qala ba'dhum kullu dawa'in yusibu wa yukhti illa al-masya 'alal qadamain. Seluruh obat itu bisa bujur bisa salah, kecuali obat nang paling mujarab itu ujar sidin berjalan batis. Artinya dari seluruh penyakit itu obat nang pak kada salah ujar sidin yakni berjalan batis. Kalau makan obat bisa aja tak salah, kita ujar sidin bisa bujur bisa salah. Tapi pengobatan yang paling baik itu yakni rancaki berjalan batis. Itu pengobatan yang paling baik, murah meriah. Kalau makan obat menjadi sini
bisa aja salah, bisa aja bujur, bisa aja sembuh, bisa aja kada kita makan obat. Qala ba'du al-hawa an-nakyunis ful mu'alajah. Berkata sebagaimana mereka itu udara yang bersih itu separuh daripada obat. Jadi obat-obat pengobatan dari penyakit itu biasanya udara yang bagus, udara yang segar, udara yang tidak terkontaminasi. Itu separuh daripada obat. Di mana itu udara yang paling baik itu di pegunungan. Kalau di perkotaan itu sudah terkontaminasi macam-macam. Suara asap lah macam-macam. Yang baik itu di pegunungan. Min syarafil ka'bati al-amira bibinaihi al-jalil wal bani laha al-khalil wal mu'in Ismail wal muhtadi Jibril wal munhadisa Jibril. Setengah daripada kemuliaan Ka'bah itu yang memerintahkan untuk membangunnya yakni Allah, yang membangunnya Nabi Ibrahim, yang menolong membangunnya Nabi Ismail, dan tukang ukurnya yakni malaikat Jibril. Nama ukur Ka'bah itu. Qala ulama nafa Allah bihi ma kana sifatu sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah fi baitin ila wa amanahu Allah min asy-syarqi wal haraqi wal gharaqi. Berkata ulama nafa Allah bihi ma kana sifatu sallama al-khalqiyah fi baitin. Tidak adalah sifat Rasulullah itu dianak di dalam rumah. Tidaklah ditulis atau diletakkan sifat Rasulullah itu di rumah. Sifat-sifat Rasulullah itu dianak di rumah, kecuali rumah itu aman daripada kecurian, aman daripada terbakar, aman daripada tenggelam. Wala kanat ma'ahadin illa wa amanahu Allahu min jawri salatin. Dan tidak adalah sifat-sifat Rasulullah itu ba'andak di seseorang kecuali orang itu aman daripada pemimpin yang zalim, wa qaidi syayatin, tipu daya syaitan, wala yufarik manzilahu wala yufarik manzilahu as-surur, dan tidaklah meninggalkan ia akan rumahnya kecuali ia gembira. Ada juga menyimpan ma'andak di rumah itu silsilahnya Rasulullah. Jadi silsilah Rasulullah itu sampai ke Adnan itu dah kita tulis, lalu kita andak di rumah kita atau kita bawa berjalan, maka kita aman dari rumah kita daripada kebakaran, aman daripada kecurian, aman daripada tenggelam. Dan orang yang membawa nama Nabi kita Muhammad sampai ke Datuk Sidin Adnan, itu kita bawa, maka orang itu aman daripada tipu daya syaitan, aman daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Rasa-rasanya dulu pian pernah itu dapat tulisan itu nang halus gitu lah. Rasa-rasanya. Qadam Allah subhanahu wa ta'ala as-sarika ala sarikati fi suratil Maidah. Allah mendahulukan dalam Al-Quran as-sarika, yakni maling laki-laki baru maling perempuan di dalam surah Maidah. Haitsu yaqulu wasariku wasarikatu faqtu aidihuma wa qaddama az-zaniyata ala zani fi suratin Nur haitsu yaqulu az-zaniyatu wazani. Kenapa didahulukan wasariku? Artinya maling itu banyak bubuhan lelakian. Tapi wazaniyah, kenapa di dalam surah An-Nur azaniyah? Kenapa didahulukan azaniyah, perempuan zina? Artinya yang berzina itu banyak perempuan. Jadi kalau maling itu banyak laki-laki.
Karena itu Allah mendulukan wasariku wasarihatu. Kalau berzina bukan wazani wazaniyah tapi wazaniyatu wazani. Jadi susunan Al-Quran itu penuh dengan rahasia. Kenapa ketika bicara masalah maling wasariku laki-laki? Artinya nang banyak maling itu, nang banyak korupsi itu bubuhan lalakian. Tapi ketika bicara masalah zina, kenapa itu perempuan? Karena yang banyak berzina itu perempuan. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah li'anna rijal fi syarikah aqwa minan nisa. Karena urusan cuntan mencuntan lelakian tak kuat daripada bibinian. Kalau bibinian gak ada kuat untuk urusan mencuntan. Wazina minan nisa aqwa minar rijal. Kalau berzina yang paling kuat itu bibinian daripada lelakian. Yuqalu inna hamsal bauli yufsidul jasad. Dikatakan nahan kami itu merusak awak. Jadi kalau hendak pada kami jangan ditatahni kecuali kita para di masjid di imaman. Jangan hendak kami di imaman. Inna hamsal bauli yufsidul jasad kama yufsidun nahru ma haulahu idza sudda majrahu. Seperti merusaknya sungai itu apa yang di sekitarnya apabila ditutupi tempat mengalirnya. Wa qalu inna hamsal bauli yudhibul basar. Manahan kami itu maulah mata kabur. Menahan kami itu maulah mata melemahkan mata. Walidha kanatil ibil hadidatal basar. Karena itulah unta itu paling tajam matanya li annaha la tahbisu baulaha. Karena unta itu kada pernah menahan kamihnya. Apabila hendak kami karena itulah unta itu paling tajam matanya. Bayam bagi alaih bisal insan baulahu walahu yuaddi ila fawatu salatil jamaah. Yuaddi ila fawatu salat. Dan sepatutnya tiadalah menahan manusia itu akan kaminya sekalipun luput lawannya sembahyang berjamaah. Artinya apabila inya kami sembahyang berjamaah lepas kada apa-apa udah sedih daripada kita menahan kami. Coba lelaki dulu najak lebihan apabila nampak kami itu di mobil anu nangkap burung dulu aja di bawah pohon nggak kami sakingnya kada mau menahan kaminya kadang mencari WC dulu mencari WC kita jadi mana gelanggar kalau ada padanya di mana aja nampak kami bawah pohon ya kami pada gilalang situ yang penting iya kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum al-amal ayyutqinahu. Allah suka seseorang apabila beramal dia itu istiqamah. Man ismu Abdurrahman yulaqab biwajhiddin wa man ismu Abdullah yulaqab bi afifiddin. Orang yang namanya Abdurrahman diberi gelar dengan Wajihiddin. Ada orang namanya Abdullah diberi gelar dengan Afifuddin. Waman ismu Ahmad yulaqab bi Syahabiddin. Ada orang namanya Ahmad gelarnya Syahabiddin. Waman ismuhu Muhammad yulaqabu bi Jamaluddin. Gelarnya Naran Muhammad itu Jamaluddin. Idza qila asy-syaikhani
apabila dikatakan orang asy-syaikhani, dua orang syekh bi sahabah, pada sahabat Rasulullah disebut syekhani, yakni Sayyidina Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa idza qila fil hadisi fahuma al-Bukhari wa Muslim. Apabila dalam hadis disebut syekhani, yakni maksudnya Bukhari dan Muslim. Wa idza qila fil fiqhi fahuma an-Nawawi wa Rabi. Apabila dalam fikih disebut syekhani, yakni Imam Nawawi dan Imam Rabi. Wa idza qila fil nahwi fahuma Sibawaihi wal Khalil Ibnu Ahmad. Apabila di dalam nahwu disebut asy-syaikhani, maka yang dimaksud Imam Sibawahi dan Khalil bin Ahmad. Ar-Rawhah ya al-qira'ah fi kutub tasawuf fi waqtil asyiyah. Ada yang disebut rawhah. Kan di majelis orang soleh itu ada disebut rawhah. Rawhah itu membaca kitab-kitab tasawuf di waktu sore, habis asar misalnya, baca kitab. Tapi kada badabit, kada berarti pokok baca kitab mereka baca Quran aja itu misalnya. Itu disebut rawhah. Karena Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Attas radhiyallahu anhu yaqulu la gida'a aqwa wa anfa li hadramat min at-tamri walau kana la yashrabuna alaihi al-ma'a qabla hadmi. Berkata ia Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, tidak ada makanan yang paling kuat dan paling bermanfaat bagi orang Hadramaut kecuali itu kurma. Jikalau adalah mereka itu tidak minum akan itu air untuk menghancurkan makanannya tersebut. Yuhka fi dzalika anna ba'da ahlil maghrib kana yadha'u kulla yawmin fi ta'ami syai'an min sahiki dhahab biqadri kuplatin aw nahwiha hatta uriba bi admil quwwati. Adalah orang-orang sebagian ahli maghrib, mereka meletakkan setiap hari pada makanannya sesuatu daripada min sahiki dhahab, buir-buir emas di makanannya. Biqadri kuplatin aw nahwiha, sekedar sedikit, sehingga dikenala dengan besarnya kekuatan itu lawan orang-orang maghribi. Terus baca ila Madinah an-Nabawiyah wa dakhala ila suqil habbi, maka masuklah ia ke kota Madinah, ke pasar orang yang berjualan makanan. Waja'ala kullama akhadha al-habba biyadihi fattatahu bi asabihi, manakala ia masuk ke pasar makanan tersebut, dia membuka akan makanan tersebut dengan jarinya. Wa qala hadza musawwasun, ini makanan babubuk. Para hadat tamarin lalu melihat akan dia sebagian pedagang kurma lawan orang maghribi tersebut. Wa qala lahu, dan ia berkata baginya, turidu habban sahihatan, engkau ni hendak nukar biji-bijian yang baik kah? Artinya biji-bijian nang kada babubuk kah? Qala na'am. Qala aina naqdu, ujar pedagang kurma, mana duitnya? Qala indi, ada di sisiku. Qala arini iyahu, maka berkata orang maghribi tadi, lihatkan mana biji-bijian yang kada babubuk tersebut. Pada walau dinaran min zahabi, lalu memberikannya akan dia 1 dinar daripada emas. Falawahu bi asabihi laitaini wa qala lahu dinaruka battalun zaibun. Jadi ujar orang Tamarin tadi, anu duit dinar pian ini palsu. Pian memandangkan orang berjual makanan tadi beratan babubuk, ini duit pian ini pun palsu, jual dinarnya ada payu. Patahayyaran maghribi, maka bingung orang maghribi tersebut. Waqala akhbirni madza ta'kulu, lalu ujar maghribi tadi orang maghribi, kabarkan olehmu madza ta'kul, apa yang engkau makan. Jadi kamu tahu duitku ini palsu.
Qala la ukhbiruka hatta tatruka al-ibtikhar bi quwwatika wa takabur 'alan nas. Aku kada mahabarakan apa yang aku makan sehingga engkau meninggalkan sombong dan dengan kekuatan engkau dan engkau takabur atas manusia. Ika memadahkan ampun orang kada baik terus. Ampun ikam jangan baik. Kan tuh orang-orang sombong naranya. Orang dia terus salah, seorang jangan bujur terus. Tuh orang-orang yang sombong. Aku justru kada mahabarakan apa yang aku makan kecuali engkau meninggalkan sifat sombong engkau dan sifat takabur engkau dan ikam bagak terusan orang. Ampun orang coba bubuk terus makanan. Qala antara tu dzalika, lalu ujar orang maghribi, sekarang aku tinggalkan kesombonganku. Tarak tu dzalika. Sombong itu kan mau hilang apabila orang itu berilmu. Jadi kesombongan itu mau hilang apabila orang itu ada ilmunya. Tapi kalau sombong itu dasarnya bodoh, biar kita apai sifat kesombongannya itu kada mau hilang. Jadi orang sombong itu nang maulah ia tetap sombong karena kebodohannya. Iya jadi kita orang nang sombong karena kebodohan ini kada mamak dijarang kita memadahi itu ampun kita kada diturutinya. Padahal ampunnya salah. Taraktu dari qala tara hadza tamra, lalu ujar pedagang mereka melala ini kurma. Qala na'am. Qala huwa uti ala dawab, ini ujar sidin makananku salawasan. Ghaira anni idza syabi'tu minhu lam ashrab alal ma hatta yanhadima. Aku tidak pernah minum, artinya ketika makan kurma tuh aku kanyang kada pernah minum kecuali hancur dulu makananku ini, kurma ini. Kurma itu kan gulanya asli. Orang diabetes pun baik aja makan apa namanya, makan kurma. Ada yang disebut kurma asyifa, artinya kurma penyembuh penyakit. Kurma juga manis tapi penyembuh penyakit. Tapi memakannya itu harus ganjil. Kalau misalnya kita makan sudah 8 biji, supaya ganjil tambahi sebiji jadi 9. Apabila kita makan 14 biji, nah supaya ganjil jadi 15 biji. Insya Allah kanyang masuk 15 gitu. Makan kurma itu apalagi nenggana itu kurmanya. Aku juga sini mau makan ini. Jadi resepnya menandak anu itu. Aku makan kurma juga sini makan kurma. Uja pedagang kurma tadi. Yuqalu bilma ilbarin. Ya di muta'am dikatakan pada air dingin itu lekas menghancurkan makanan. Wayak tuludud dan itu membunuh dud ulat atau cacing. Wa yukhrijul hamda min samimil qalbi dan mengeluarkan akan pujian daripada relung hati kita tuh minum banyu es lah. Maka apabila puas ujasirin keluar pujian alhamdulillah misalnya. Lawan orang nak tujuh alhamdulillah jomong lah. Mendasar kadang kau tujuh alhamdulillah puas dia misalnya. Min kalamil Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu arba'un duluhunna dhullun, ada 4 hinanya mereka itu menjadi kehinaan. Ada 4 perkara hinanya mereka itu menjadi kehinaan lawan kita. Al bintu wala Maryam. Pertama anak perempuan. Apabila ini hina, kuitannya pun jadi tahina juga. Wadainu walau
dirhaman hutang, walaupun 1 dirham maulah kita tahina jua. Wal gurbatu walau lailatan, atau kita gurbah terasing walaupun semalaman. Wasu'alu walau kaifa tariq, minta sekalipun bagaimana cara jalannya. Apabila minta itu jadikan kita hina. Kadada orang minta itu nang mulia. Riwayatna Umar radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, kana yu'tin nasa atayahu idjahu rajulun ma'ahu ibnun lahu. Diriwayatkan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an apabila yu'tin nasa memberikan ia akan manusia akan pemberian mereka itu, ketika datang akan dia seorang laki-laki sertanya ada anak. Ketika datang seorang laki-laki dia membawa anak laki-lakinya. Faqala la Umar, lalu mengatakan Sayyidina Umar baginya, tidak aku lihat marah itu asbabi hadin, tidak aku lihat seseorang yang menyerupai daripada ini kecuali engkau. Faqala la rajulu uhadditsuka ya amiral mu'minin bi amrin inni aradtu an ukharrija ila safarin wa ummuhu ma hamilun bih wa qala takhrud wa tad'uni ala hadhihi al-halah wa qalat astaghfirullaha ma fi batniki wa akharatu thumma qadimtu. Kemudian berkata laki-laki tersebut, hai khalifah, ulun hendak bapandir dulu lawan pian masalah anak ulun laki-laki ini, bahwasanya aku manakala hendak belayar dan mamanya ini sedang hamil. Lalu mengatalah nang mamanya, engkau keluarlah, ya abahnya meninggalkan aku dalam keadaan hamil. Fakultu, lalu aku berucap astaghfirullah ma fi batniki, aku simpan engkau kepada Allah apa yang ada di perut engkau. Umanya ikam tenang aja, ikam kutitipakan lawan Allah Ta'ala astaghfirullah ma fi batnik. Oke, ikam nambatianan parak malahirakan, aku ada urusan hendak belayar. Lalu dibaca laki-laki tadi astaghfirullah ma fi batniki. Ini apa aja apabila kita tulang anu menitip barang ke orang lain diucapkan astaghfirullah ma fi, misalnya apa? Fakharatu, lalu aku keluar janang laki, summa qadimtu baidah ya qad matat, maka qadimtu ketika aku datang tiba-tiba ada kabar istriku itu meninggal. Qad matat. Fa jalasna natahaddatsu, lalu dudukanlah kami bercerita. Faida narun ala qabr, maka tiba-tiba di kubur itu ada api. Faqatulil qaum ma hadzal nar, apa itu cahaya? Apa itu cahaya? Faqalu hadhin nar min qabri fulanah naraha kullalatin, itu cahaya kami lihat akan dia tiap malam. Kami lihat di kubur itu ada cahaya tiap malam. Faqultu wallahi innaha kanat la sawamatan qawamatan, ujarna laki itu orangnya pemuasa dan orangnya ketujuh beribadah malam. Fa akhadhatil mi'wan hatta intahayna ilal qabri, lalu aku Jerusidin mengambillah ia akan alat cangkul, mencangkul hatta
Atan tahaina sampailah kami ke itu kubur, fahafarna maka kami tabuk itu kubur, fa idza sirajun maka tiba-tiba di dalam kubur itu ada lampu. Kalau lampu HP lah lihatnya Pak. Fa idza sirajun soalnya ada lampu, wa idza hadal gulam yadibbu soalnya ada anaknya itu memerangkak. Di dalam kubur tadi ada anak laki-laki merangkak, fakilali dikatakan bagiku, inna hada wadi'atuk, lalu suara ini simpanan engkau. Walau kunta istauda'ta ummahu lawajadtaha, jikalau engkau menyerahkan ibunya, niscaya ibunya pun selamat. Engkau kan cuma mau ucapkan astagfirullah ma fi batnik, aku simpanakan engkau kepada Allah apa yang di perut engkau. Mamanya ikan kada umpat minta simpanakan lawan Allah, minta jagakan lawan Allah. Jika engkau berucap astagfirullah ma fi batnika walaka, niscaya mamanya selamat juga. Ikem kada, cuman menyerahkan anaknya aja. Jadi anaknya hidup, mamanya mati. Jaka bahasa kita ini gini, ya Allah, ulun menitip anak ulun lawan bini ulun lawan pian biasanya. Nah itu juga bahasa kita. Jadi kemana aja kita tulang, misalnya nang bini tulang, misalnya kemana kah? Ya Allah ulun titip lawan pian anu laki ulun lawan anak ulun. Kita minta titipakan lawan Allah Ta'ala, karena Allah apabila kita bertitip lawan Allah itu yakin selamat berataan. Jadi kita ada bertitip kemana kah kita hendak, nam dulang kah misalnya lah. Ya Allah ulun titipakan anak ulun lawan bini ulun misalnya, lawan cucu ulun misalnya, lawan pian. Jika engkau menyerahkan apa? Lawan mamanya, nih saya mamanya selamat. Faqala Umar lahwa asbahu bika minal ghurabi bil ghurab. Pantas saja anak ikam nih modelnya kayak mirip bana lawan ikam. Karena engkau menyerahkan anunya aja bang, apa namanya, anaknya aja kada mamanya. Jika ikam serahkan mamanya, ikam serahkan juga lawan Allah. Mamanya anaknya ikam serahkan lawan Allah, kedua-duanya selamat. Tamal kitab bihamdillah wa auni wa taufiqi bisabi min syahri Jumadil Awal. Wallahu a'lam. Jadi malam hari esok baca kitab bawa kitab manaqib Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qab wa min sharri nabathati fil qarb wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wa bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu bi dzikrillah la bi dzikrillah tatma'innul qulub wa afdalu dzikri la ilaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة شمل كلماته لا إله إلا الله عدد كل ذرة أربع لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله في كل لمحة ونفس عدد بسم الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا خلقه ورضا نفسه وزنة شمل كلماته لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء وعلى آله سيدنا ما خلق في الأرض لا إله إلا الله
ما بين ذلك مثل سنة ما هو خالق صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده الله بحمده سبحان 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 الله وبحمده سبحان الله بحمده رضا خلقه ورضا نفسه ونشر كلماته الله بحمده لما خلق في السماء سبحان الله بحمده لما خلق في الأرض الله بحمده يعلم ما بين ذلك وسبحان الله بحمده يعلم ما خالق سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم وصلى بك سيدنا وعلى رسوله وسلم وصلى بك سيدنا وعلى رسوله وسلم من بارك على سيدنا وعلى رسوله وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى وسلم وبارك وكرم على رسوله أجمعين اللهم وصل وحده وبارك وتقبل وثم قرب خرب بهذا المجلس المبارك هديت الواصل على رمضان نازل وصلى رسول الله صلى الله من الأمن وسلم ثم إلى روامات المدبرين والمن العاملين وسر السواد والمسلمين والرجل والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات سلم سماء الأرواح من لا زال ولا ذكر وسرك ومسلمين اللهم إنا نروافك من النار وأدخلنا نجيب من الرحمة والرحمة والمغفرة وجعلنا سلم سماء ربنا جل صلى الله عليه وعلى الرسول بإذن الحمد لله رب العالمين الفاتحة على ما نوى به الشيخ مسلمنا المدني وعلى من شيخنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن من يدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حمد من اصطفى من ibad min syabil wilayah yakni mujiakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan banyakkan orang dikehendaki dengan ini sebagai wali Allah wa khassas beberapa surian menentukan akan dia untuk membawakan segala ilmu rahasianya wa dengan sebagai inayah dan ia menghampirkan akan dia dari banding-banding sebentar dulu pertolongan maskur manna alaina bil iman bima ja'at bil amri wal yusra dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mengatas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dia dari segala wali Allah benar semoga Tuhanan wafaqana limutabun sunnah bayyasani yani dan dia telah menolong kami untuk mengenang jalan semua mereka terang Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam sajama wa badari bi suriyani dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepada segala mereka sedangkan dia masih terkandung dalam tulang belakang yang ayah yang zahir yaitu Nabi Adam alaihissalam wa ala alihi wa sahbihi nuriyani dan segala keluarga sahabatnya dan segala mengikut akan jalan mereka kepada jalan yang orang daripada amal yang saleh wa kemudian daripada itu maka berkatalah Sayyid Al-Madani Khadibatul Sayyid Muhammad Al-Karim Al-Qadir Sayyid Al-Madani radhiyallahu anhu segala saudaraku dan hai segala saudaraku manakala aku lihat dan aku dengar riwayat daripada guru daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib oleh Allah itu diturunkan beberapa ramadan seorang membaca dan orang yang hadir mendengarkan serta diikutkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu yang mengarangkan kitab akan manaqib guru yang serta dibaca pada tiap tahun sekali pada hari ketiwafannya serta baca Quran dan tahlil dan bersedekah manas kuasa dan hendaklah dibaca bersama-sama dengan orang banyak maka tatkala aku dengar yang demikian itu yakni riwayat tersebut sukalah hatiku mengerjakan yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu beliau ahli syariah wa tariqah wal haqiqah yaitu kutub dalam negeri Madinatul Rasul barang siapa berkenan ziarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal ia tidak minta izin kepada sia adalah ziarahnya itu sia-sia jika Rasul pada zahirnya sekalipun sahdan adalah hanya Tuhan Syekh Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam dan ia suka uzlah menjauh daripada bercampur manusia masuk khalwat dan melazim ziarah kebahagiaan yang tempat perkuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari lalu ia berzikir dan baca Quran di tempat itu dan setengah daripada wasiat Tuhan Saman dari Allah barang siapa baca Allah firman Sayyidina Muhammad Muhammad Sayyidina Muhammad Muhammad Sayyidina Muhammad Majbur Sayyidina Muhammad kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh niscaya masuk jumlah martabat fadilah wali kutub dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman alhamdulillah aku dijadikan Allah sebagai waliullah selagi aku masih dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya
dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Seman, dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu, barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke dalam surga, dan barang siapa masuk rumah kami atau langgar kami ini saya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kiranya cukuplah di dalam mutasadin bagi orang yang mendengarkan akan dia sah dan adalah dikeluarkan nama Tuhan Syekh Muhammad Seman itu daripada oleh Mahmud al-Setengah daripada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabaqat bagi Sami Asy-Syarnubi, maka lihatlah di dalam kitab Tabaqat itu, dan setengah daripada karamat beliau yang dihabarkan oleh Syekh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlahir ke negeri Des mana aku sampai di tepi laut oleh megawan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam, maka aku sangat takut, habis takut maka aku berdiri di ujung kapal lalu berteriak sampai suaraku ya Seman Mahdi, maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas saya, datang ke kapal, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri, kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat dua orang itu, sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Maka inilah sebagian daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Seman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang mendengar hikayat keramat. Dan kalau engkau mengatakan keramat beliau setelah wafat, maka itu semua tersebut di dalam kitab Manaqibil Kubra. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu keramat daripada oleh Allah, dua syarat yang dalam hati kita harus yakin bahwa orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada sak padanya, dan yang kedua jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada bertentangan pada zahirnya sekalipun. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada, maka kita tidak akan memperoleh suatu keramat daripada sekalipun berkhidmat kepada 100 tahun sahdat. Adalah Tuan Syekh Muhammad Seman itu dilahirkan 1132 dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, diwafatkan pada tahun 1189 dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Arbi'a 2 Dzulhijjah Mubarakah di makam dipakai dengan berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah SAW. Ini suatu faedah barang siapa melazimkan baca manaqib Tuan Syekh Muhammad Seman pada tiap hari serta membaca dengan orang banyak, serta baca Quran, serta bertahlil dan bersedekah, mana sekuasa lebih hendaklah dikerjakannya, dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Seman. Apalagi jika dikira pada hari wafatnya, insya Allah akan meluaskan rezeki halal dan Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu Allahumma inna natawassal wa nusalli alaikum wa ashabi dzikri alaikum wa tu'li wa nahadu ma'al wa sallallahu alaihi wa sallam wa tawfiq bil awwal min sunniyat wa sayyid bil hasanat wa tarbi'u bi abikadun wa sunnati hadu wa sallallahu wa tabaraka khabiyan dan wa hadu min adab wa tulu wa sinat wa nasbatu wa kubaran jur madhalim wa la takubana wa dun wa makar wa madun bi abasnat wa rabbana wa ta'ala wa rabbana bi sunnah wa bawin wa dinatin wa sunnah wa khalama wahib wa ablana bi radwal ma'ruf wa radhikru jama'ar wa asmakum ma'ruf wa asma'il wa sayyidina magana sarwali wa mutum salim wa sinzana wa sayyidu kubran wa sunna khairan wa sunna sunna qur'an alam wa ba'd min musin khitab Allah rasul wa ala rasul sallam bi subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.